ada orang yang bilang masyarakat itu bilang katanya Napasindo tuh nggak peduli dengan masyarakat. Oh, siapa bilang Napasindo peduli? Kalau mungkin PT lain mungkin kadang lewat aja kita nggak dikasih. Ini akses jalan kita dikasih dengan seluas-luasnya. Nama saya Amanu, sebagai petani. Serasi bersama menabur jangkos Napasindo gratis. Dan ini bantuan ini diberikan terus menerus Pak ya. Insya Allah. Enggak hanya ini, juga ada jalan ya. Terutama jalan kita Pak. Jalan kita ini bagus lah, sebelumnya itu kan agak-agak berlubang, kemudian kan dibantu digreder, diapakan kadang dikasih timbunan. Mudah-mudahan lancar lah. Sekarang soal akses jalan. Kelompok tani di Aceh Singkil apresiasi kemitraan dengan PT Napasindo Kabupaten Aceh Singkil. Melalui mekanisme kemitraan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, tuntutan pelepasan lahan secara fisik tidak lagi relevan. Program kemitraan yang telah dijalankan PT Napasindo telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021. Baru-baru saya merawat ladang ini, penghasilan produksinya 1 bulan sekali panen 150 kilo, kemudian berangsur-angsur sampai 500, sekarang per 3 minggu bisa mencapai 1 ton 400 kemarin itu sama berondolannya. Sekitar 3 jutaan Pak. Dibantunya dari kemitraan ini saya merasa bersyukur karena penghasilan udah bertambah dari yang sebelumnya itu hanya 200 kilo, setelah dibantu sekarang alhamdulillah udah mencapai 1 ton bahkan lebih. Berapa hektar kebun sawit Bapak? Semuanya 5 hektar. Bapak merasa terbantu sekali ya? Ya, alhamdulillah terbantu. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada PT Napasindo yang telah membantu para petani di sekitar perkebunan PT Napasindo. Perusahaan perkebunan yang memiliki hak guna usaha diwajibkan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebesar 20% dari total luas HGU yang diusahakan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, khususnya Pasal 58 Ayat 1. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian, Pasal 23 memberikan fleksibilitas bahwa kewajiban tersebut dapat dipenuhi melalui pola kemitraan. Pola kemitraan ini meliputi berbagai skema seperti pola kredit, pola bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar oleh perusahaan perkebunan. Dalam implementasinya, PT Napasindo telah menjalankan program kemitraan dengan 3 kelompok tani di Kabupaten Aceh Singkil sejak tahun 2022. Program ini mencakup berbagai aspek seperti penguatan kelembagaan, pendampingan praktik pertanian yang baik, fasilitasi pembuatan surat tanda daftar budidaya STDDB, pengukuran dan pemetaan lahan, penyediaan pupuk organik, perbaikan infrastruktur jalan produksi, serta perolehan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (VERO), bekerja sama dengan SMART. Berdasarkan data yang ada, PT Napasindo telah memaksimalkan luas lahan dimitrakan melalui program ini, sehingga secara de facto telah memenuhi kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pencapaian ini, perusahaan telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan petani sekitar melalui sistem kemitraan yang berkelanjutan. Pupuk sawitnya kurus, dengan ada jangkos ini lebih mantap lagi. Saya bandingkan dengan pupuk organik yang lain, ya kan itu. Ini jalannya Pak ya? Ya. Ini jalannya, jalan yang dibangun oleh perusahaan Pak ya? Ya. Yang tadinya tuh susah sekali dilewati oleh Jalan setapak. jalan setapak. Nah, yang pertama jalan setapak. Tadinya hanya manusia yang bisa ngangkut sawit di sini, tapi sekarang kendaraan sepeda motor bisa, mobil helm, bahkan mobil yang Kemudian tidak kalau memang cuacanya cerah bisa langsung masuk ke dalam. yang tidak double gardan pun bisa lewat Bisa di sini kalau Pak ya. memang kapasitasnya misalnya cuaca itu mungkin dalam 2 hari atau 3 hari tidak hujan bisa langsung. Ini pun campur sirtu ya Pak ya?
Ya, ada yang di sebagian jalan yang di sana itu ada sirtu yang dikasih Pak ya. ada. Artinya di tempat-tempat yang memang rawan itu diberikan tambahan siraman pasir dan batu atau sirtu ya Pak ya. Iya, ya. Baik. Adanya daripada pengeluaran TBS yang pertama, ya yang dulu saya akses keluarkan mungkin juga dengan Helen tapi bersambung-sambung, dengan adanya dibantu oleh PT Napasindo, jembatan yang sudah dibuatkan, sekarang sudah bisa masuk mobil tanpa pakai Helen. Helen itu mobil double gardan. Helen itu double gerdang, tapi kalau sekarang tanpa ada pakai Helen lagi sudah bisa saya keluarkan apabila cuacanya mungkin setengah hari aja tidak hujan, sudah bisa masuk mobil tanpa pakai Helen. Berarti mengurangi daripada kos pengeluaran saya. Artinya mobil yang tidak double gardan tetap bisa naik ke sini. Bisa masuk. Gara-gara dibantu oleh perusahaan. Dibantu oleh perusahaan. Sepeda motor juga bisa naik sekarang. Sepeda motor bisa naik untuk membawa daripada TBS. Tadinya sebelum dibantu hanya pakai tenaga manusia dipikul ya Pak? Iya, dipikul dari bawah untuk mengeluarkan ke jalan umumnya. Berapa Ya. ton sekarang? Dulu berapa ton, sekarang berapa ton Pak yang Bapak bisa hasilkan? Setelah dibantu atau sebelum dibantu? Sebelum dibantu adanya pemberian jangkos, ya, jangkos atau jalan yang dibuatkan oleh PT Napasindo, itu cuma mendapatkan 2 ton 500 dengan 4,25 hektar nih. Sekarang sudah bisa mencapai 4 ton 500, kadang sampai mencapai 5 ton dalam satu kali rotasi pusingan. Per 2 minggu sekali. Kemudian kos operasional lebih kecil ya Pak ya? Ya, kos operasionalnya dengan tidak adanya dilansir dengan Helen, berarti cuma satu kos untuk pengangkutan sampai ke PMKS-nya. Kalau kemarin sebelum ada jalan itu bisa dilalui, ya otomatis kami mengeluarkan 2 kali kos, kadang sampai 3. Karena kenapa 3? Yang pertama adalah dibawa sama kereta, pakai keranjang. Yang kedua baru langsung masuk ke Helen, yang ketiga baru masuk ke mobil. Kalau sekarang dari kereta bisa langsung ke mobil, atau dari Helen bisa langsung ke mobil tanpa lagi pakai Helen lagi. Baik, kita mau lihat, katanya ada jembatan yang dibangun ya Pak ya? Di bawah ini. Bisa kita lihat Pak? Bisa. Oke. Sejumlah kelompok tani yang menerima manfaat dari program kemitraan PT Napasindo menyampaikan apresiasinya terhadap program tersebut. Mereka menilai bahwa kemitraan ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan memperkuat sektor perkebunan di Aceh Singkil. Ini namanya titik produksi, titik tempat pengeluaran TBS, baik itu dengan Helen ataupun dengan kendaraan tanpa gerdang 2. Yang membuatkan jembatan ini PT Napasindo sekaligus mengorek daripada paritnya ini, ya untuk daripada pengeluaran alur air, supaya yang di atas itu tidak tergenang air dan untuk menyuburkan daripada tanaman yang di atas itu. Kalau yang selama ini tertutup dia, sehingga air itu tergenang. Nah, dengan adanya dibuatkannya seperti ini, berarti air ini akan mengalir dengan sesuai dengan alurnya. Tidak menyebar kemana-mana. Tumbuh semua ya, dekat dua itu. Yang panjang nggak ada butuhnya kan? Ya. Yang selama ini, sebelum dibuatkannya jembatan ini, TBS yang dipanen dari atas ini, itu semua akan dijatuhkan ke bawah bukan melalui jalan. Dari jalan bawah ini lah dilansir dengan manual dengan orang dipikul sampai ke jalan yang di sebelah kanan ini, sebelah kiri ini, ya, sebelah kiri ini. Yang setelah dibuatkannya jembatan ini, buah yang di atas ini tanpa dilansirkan lagi dengan orang, tanpa digulingkan lagi, langsung taruh di atas, mobil langsung turun dari atas, tanpa manual lagi, langsung dimuatkan ke mobil, maupun Helen maupun mobil. Itulah keuntungan yang paling besar yang selama ini yang kami rasakan, yang manfaatnya yang setelah dibuatkannya jembatan ini, ya, mengurangi kos daripada pembiayaan kami juga. Baik. Di sini juga ada batang sawit yang ada jangkos di bawahnya Pak ya. Ini bantuan dari perusahaan Pak ya? Dari perusahaan. Ini bantuan dari perusahaan yang sudah dikirimkan, yang selama ini nggak bisa kami akses untuk jangkosnya sampai ke sini. Mudah-mudahan dengan siapnya jembatan ini bisa langsung di atas, bisa kami taburkan. Termasuk yang di atas sudah bisa kami taburkan juga jangkos yang seperti ini. Ini jalan yang umum yang disertukan oleh perusahaan atas nama kemitraan, ya. Yang selama ini kami mengeluarkan akses TBS-nya dari dalam itu cuma bisa dilewati dengan 1-2 ton. Sekarang sudah bisa kami lewati mencapai 8 ton, 6 ton sampai 8 ton. Dengan adanya ditimbun lubang
daripada jalan tersebut, ya. Yang selama ini mungkin jalan ini ukuran dalamnya sampai hampir selutut. Dalamnya. Tapi dengan adanya dibantu satu hari ekskavator dengan dump truknya, ini langsung dibantu ekskavator kecil dengan dump truk satu hari untuk menyiapkan daripada jalan umum yang akses kami keluar untuk membawa TBS ini ke pabrik. Nah, mudah-mudahan insya Allah sudah bisa kami lewati. Sudah 2 kali periode kami panen tanpa lagi kami ibaratnya bersusah payah kali untuk mengeluarkan TBS kami. Untuk saat ini anggota kelompok tani kami Miftahul Anissa yang didapat itu bantuan alat berat untuk rehab-rehab jalan produksi, pupuk organik ya, tandan kosong, terus pengurusan STDB untuk lahan kami, terus ada juga pelatihan tentang teknis budidaya yang kami dapat. Pembinaan dari perusahaan itu nggak pernah putus sampai detik ini ya Pak ya? Masih ada komunikasi, kalau ada pembinaan, ada undangan, sosialisasi atau apa gitu, sering masih diundang. Proses pola kemitraan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Ada mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melibatkan berbagai dinas terkait, ungkap salah satu perwakilan kelompok tani pada Jumat tanggal 21 bulan 2. Ini lahan sawit kakak berapa hektar ini kak? 1 hektar. 1 hektar. Yang lebih bidang macam. Ya. Kelompok tani Bukit Jaya ini dia sudah dibantu oleh Napasindo sudah berapa tahun? Sekitar 3 tahun. 3 tahun. Nah, selaku saya bendahara di sini ya kan, saya kasih apalah untuk secara kita bersyukur kita dapat bantuan dari PT Napasindo untuk semuanya, dari jangkos, dari jalan, dari akses, memang semua belum berjalan dengan mungkin masyarakat yang tidak ini mungkin nggak merasa nggak puas gitu, jadinya dia nggak suka gitu ya kan. Jadi kalau kami yang udah tahu ya bersyukur alhamdulillah dengan dibantunya dari PT Napasindo kemitraan kami di Bukit Jaya. Artinya siapapun yang minta bantuan kepada perusahaan Napasindo mereka mau bantu ya Bu ya? Insya Allah mau bantu. Oh ya. Nggak susah dapetin bantuan dari mereka Bu ya? Tidak Pak. Asal benar-benar mau dia bilang minta ya. datang dikasih Pak. Asal memang benar-benar mau berusaha. Benar-benar Bu, ya. berusaha. Dibantu ya Bu ya, jangkos dikasih, jalan dibuatin, parit juga. Oke, jadi kalau bilang Napasindo itu tidak menguntungkan atau tidak bermanfaat itu untuk orang lain itu salah besar. Baik, terima kasih Bu. Ini lahan dari kelompok tani dari kelompok tani Bukit Jaya. Ada berapa hektar total keseluruhannya ini? Kalau untuk Bukit Jaya kurang lebih 260 hektaran, Pak. 260 hektar ya. Oke. Dibantu oleh Napasindo. Betul. Baik. Pula berhubung hari ini hari pas panen, ya ini contoh buah-buahnya, Pak. Dan itu contoh abu apa tadi? Jangkos yang melalui kemitraan. Ya aslinya buah yang kita tengok tadi Pak itu lantaran buah musim trek, buah ujung, makanya buahnya pun agak kecil-kecil. Nah, Sebenarnya besar-besar Pak. Kalau buah-buah bulan-bulan 11 semalam sama bulan 7 itu besar-besar Pak. Soalnya kan sawit kan ada musim treknya, ada musim puncak buah. Makanya. baik, makasih. Ya, inilah salah satu bentuk kemitraan yang dibantu oleh Napasindo berupa normalisasi ataupun pemaretan yang dulunya lahan masyarakat sering tergenang air, dan setelah dibantu sama PT Napasindo seperti ini contohnya, ya air pun cepat mudah surut, lahan nggak tergenang. Ya pokoknya is the best lah buat Napasindo. Lebih lanjut, kelompok tani menjelaskan bahwa pengurusan pola kemitraan melibatkan rekomendasi dari tingkat desa dan kecamatan untuk calon petani dan calon lahan (CPCL) yang kemudian diverifikasi oleh tim pemerintah daerah setempat.
Proses ini diperkirakan memakan waktu hingga 1 tahun hingga diterbitkannya surat keputusan bupati dan nota kesepahaman MOU antara perusahaan dengan 3 kelompok tani yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kuta Baharu, Singkohor, dan Gunung Meriah. Adapun rincian kemitraan tersebut adalah sebagai berikut. Kecamatan Kuta Baharu, kelompok tani serasi bersama dengan luas lahan 112,19 hektar. Kecamatan Singkohor, Koperasi Miftahul Anisa dengan luas lahan 193,44 hektar. Kecamatan Gunung Meriah, kelompok tani Bukit Jaya dengan luas lahan 355,85 hektar. Dengan total luas lahan mencapai 661,48 hektar dan jumlah anggota sebanyak 398 orang, kemitraan ini sudah melebihi kewajiban 20% dari total luas HGU yang dimiliki perusahaan. Kelompok tani juga menanggapi pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait permasalahan ini. Menurut mereka, maksud baik Gubernur Aceh untuk menjaga iklim investasi di Aceh patut dihargai. Gubernur Aceh ingin memastikan bahwa investasi di Aceh berjalan dengan baik, dan dalam perusahaan ini banyak masyarakat Aceh yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ujar salah satu anggota kelompok tani. Lebih lanjut, para petani menegaskan bahwa PT Nafasindo tetap membuka peluang untuk kemitraan dengan petani sawit di Aceh Singkil sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebelumnya, pada tanggal 13 bulan 8 tahun 2024, sekelompok warga di Kecamatan Kuta Baharu, Aceh Singkil, yang diduga digerakkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, menyampaikan penolakan terhadap perpanjangan HJU PT Nafasindo. Mereka menuntut agar perusahaan memenuhi kewajiban alokasi 20% dari total luas HJU seluas 3.007 hektar kepada masyarakat dalam bentuk lahan plasma sebelum perpanjangan izin diberikan. Namun, dengan telah dipenuhinya kewajiban tersebut melalui mekanisme kemitraan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, tuntutan pelepasan lahan secara fisik tidak lagi relevan. Program kemitraan yang telah dijalankan PT Nafasindo telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021. Dengan demikian, langkah PT Nafasindo dalam memaksimalkan program kemitraan dapat menjadi model bagi perusahaan perkebunan lainnya dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan investasi di sektor perkebunan di Aceh Singkil. Dari Kabupaten Aceh Singkil untuk Media Singkil Video, Muhammad S. melaporkan.